Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jammi yang saya hormati, para calon pimpinan, tanah sebingkah payung sekaki, air setitik Telaga Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah, pucuk Jambi 9 macam hukum, pucuk Jambi 9 rahasia yang belum diungkapkan oleh Allah. Menurut adat Lamo Pusaka Usang, alif ado mim tajadi, bismillah mononya kalam, rasulun minallah nama wujud, bab datang dari Allah, usul tibo dari Muhammad, kun payakun segala jadi. Tinggi bau bertimbun bangkai, sekuk pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang pantang larang dari pemangku adat. Artinya, apabila seseorang telah diangkat secara resmi menjadi seorang pemangku adat, ada pantang dan larangnya. Padahal kalau dia tidak menjadi pemangku adat, mungkin tidak ada masalah. Begitulah adat Jammi mengajarkan. Orang yang menjadi pemangku adat karena dia adalah penegak hukum adat, bertugas mengasuh mengarah anak ponakan, anak umah tangga umah, mengatur lari jaju, gelar di sanang jabatan di pangku. Dia bakato dulu sapatah, berjalan dulu selangkah, menentukan hitam putih, anak keponakan dan lari jaju. Maka itu ada pantang bagi pemangku adat. Apa yang disebut dengan pantang? Pantang adalah suatu keadaan, perbuatan dan perkataan, sikap atau tingkah laku yang biasa orang mengerjakan, tetapi ketika ada masalah haruslah dipantang. Contohnya adalah kalau orang sakit gigi, dipantang minum yang dingin dan manis. Bila tidak sakit gigi, biasa meminum yang manis dan dingin tersebut. Orang sakit perut dipantang makan pedas. Kalau tidak sakit perut, makan saja. Itulah yang disebut dengan pantang. Pantang dari pemangku adat itu ada 7 macam. Pertama adalah pimpinan ujung tanjung. Yang disebut dengan pimpinan ujung tanjung yang harus dijauhi ialah sifat suka mencari muka, suka berdiri di atas bangkai orang. Ada sesuatu persoalan yang sulit, dia menghindar. Ketika diselesaikan oleh orang lain, dia tampil menjadi pahlawan kesiangan, seolah-olah dia yang berjasa. Ini yang disebut dengan pimpinan ujung tanjung. Harus dipantang.
Pantang yang kedua adalah pimpinan ayam gedang. Jauhilah sifat pimpinan ayam gedang yang suka menonjolkan tuah, padahal baru pandai berkotek tidak bisa bertelur. Gedang adu pandai sumbu, akal sikat, ilmu kurang. Iyo bak burung kunyit putih tidak sampai ke ekor. Gedang bungkus tidak berisi, janggut tebal pengajar kurang. Sering berkatu, kalau tidak saya tidak selesai. Inilah perbuatan sombong yang disebut pimpinan ayam gedang. Bila pimpinan sombong, negeri akan rusak. Maka jauhilah sifat pantang yang kedua ini, yaitu pimpinan ayam gedang. Yang ketiga, pimpinan buluh betung harus dijauhi, yaitu sifat pemimpin buluh betung. Di luar bagus, di dalam kosong, tidak berisi. Tampil cukup meyakinkan, tetapi tidak punya ilmu dan tidak mau belajar. Hilir mudik membanggakan diri. Awak pimpinan, awak yang berkuasa, tetapi tidak ada jasa yang ditinggalkan. Ini dipantangkan bagi seorang pemangku adat. Yang kelima, pimpinan ketuk-ketuk. Orang adat menyebut pimpinan ketuk-ketuk ini ialah setiap persoalan ada baru bergerak bila telah didesak. Bukan karena malas, tetapi memang karena bodohnya seorang pemimpin. Karena kurang ilmu dan penakut, tidak mau belajar kepada orang yang lebih pandai. Jadi bergerak setelah ada yang mengasum, jatuh setelah ada yang menjolok. Nah, ini tidak benar, haruslah dipantang. Yang kelima, pimpinan busu aring. Ini harus dijauhi. Yang disebut dengan pimpinan busu aring ialah seorang pemangku adat berhati licik, tidak kenal halal dan haram. Segala perbuatan buruk dikerjakan, suka membelit orang, bila perlu menjual anak keponakan, selalu merugikan negeri, suka menangguk daerah keruh, mengambil untung untuk kepentingan pribadi. Ini pimpinan busu aring namanya. Haruslah dipantang. Yang keenam, pimpinan pisak serwar. Nah, ini juga harus menjadi pantang pemangku adat. Pemangku adat yang suka kawin cerai, hati tergoda ingin kawin, kemudian cerai, cari gadis cantik, kawin cerai jadi mainan, anak banyak tidak terurus, bak semendo ayam jago. Hal ini harus dipantang oleh seorang pemangku adat. Yang ketujuh, pimpinan tupai tu. Seorang pemangku adat yang selalu rendah diri, tidak berani tampil ke depan, tidak berani berjuang ke atas, hanya kepada rakyat saja. Bila sesuatu yang baik dibuat, rakyat mendapat pujian, dia baru tampil ke depan, tampil ke muka, seolah-olah dia yang berjasa, padahal sama sekali bukanlah dia yang berjasa. Nah, inilah yang harus dipantang bagi seorang yang menjadi pemangku adat. Jadi pantangan pemangku adat itu ada 7 macam, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian di samping pantang seorang pemangku adat, hukum adat Jambi juga mengatur tentang larangan bagi seorang pemangku adat. Larangan pemangku adat ini ada 17 macam. Larangan. Kalau Anda bertanya apa yang dimaksud dengan larangan? Tadi pantang, telah kita jelaskan. Nah, sekarang larangan. Larangan adalah keadaan, baik perbuatan, perkataan, maupun sikap atau tingkah laku
dilarang melakukan. Ada aturan yang melarangnya. Bila dilanggar akan ada sanksi hukum. Jadi suatu larangan, bila kita langgar ada sanksi hukum. Kalau pantang tidak, hanya tercela, hanya tidak pantas, hanya membawa celaka ujungnya. Itu yang maksud dengan pantang. Tapi kalau larangan, bila kita langgar ada hukum yang menimpa kita. Nah, bagi seorang pemangku adat ada 17 macam yang menjadi larangan pemangku adat. Pertama, menjadi burung kecil ciling matu. Pemangku adat dilarang menjadi orang burung kecil ciling matu. Suku mencari kesalahan orang. Dia sendiri belum tentu berbuat baik. Perbuatan orang selalu buruk, apalagi buruk perbuatan orang itu, maka dibesar-besarkannya keburukan itu. Ini harus dilarang oleh seorang pemangku adat. Bila dia melakukan, dia dapat dihukum secara adat. Yang kedua, menjadi burung kecil, burung gedang dua suara. Seorang pemangku adat dilarang menjadi burung gedang dua suara. Tidak boleh bersifat menapik. Hari ini begini, besok lain. Bicara tidak dapat dipegang. Segala pembicaraan tidak bisa dipercayai. Akibatnya buruk, negeri tidak akan aman. Apabila seorang pemangku adat bersifat seperti ini. Jadi sifat burung gedang dua suara. Suara kata-kata yang tidak dapat dipegang haruslah menjadi dilarang bagi seorang pemangku adat. Yang ketiga, titian gali tengah negeri. Seorang pemangku adat tidak boleh menjadi titian gali tengah negeri. Dia harus mempunyai pendirian, tidak boleh berubah-ubah. Pergi pagi lain, sore lain, bicara tidak bisa dipercayai. Perbuatan ini haruslah menjadi pantang. Cobalah kalau umpamanya ada titian gali lalu dilewati orang akan terjatuh. Begitu juga lah yang dimaksud menjadi pantangan hukum adat dari pemangku adat. Orang akan terjebak pada suatu hal keadaan yang tidak baik. Yang keempat disebut kili bawa karung, mudik bawa kampil. Seorang pemangku adat dilarang mencari-cari kesalahan orang, yang disebut kehilir bawa karung, mudik bawa kampil. Suka mengumpulkan kesalahan orang untuk disebarkan kepada orang banyak. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Perbuatan menyebarkan orang ini adalah dosa besar dan dilarang oleh Undang 20. Kemudian yang kelima, membuat paraublo. Seorang pemangku adat tidak boleh menjadi paraublo. Sifat selalu mencela perbuatan orang. Apa yang dibuat orang dicela, tetapi kita sendiri tidak berbuat apa-apa. Kerja seperti ini yang bisa mencatat pekerjaan orang lain. Orang dianggap salah, dia sendiri tidak pernah berbuat apa-apa, apalagi bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Hal seperti ini haruslah dilarang. Yang keenam, menohok kawan seiring. Menohok kawan seiring, mencelakakan orang lain, hati busuk, akal bengkok, cerdik buang kawan, gemuk buang lemak, tukang membuang kayu. Orang celaka karena perbuatannya. Tiap pekerjaan selalu dibungkus dengan kebaikan, padahal pekerjaan itu sangatlah buruk. Maka masyarakat tidak percaya kepada seorang pemangku adat seperti ini. Maka ini adalah pantang dari pemangku adat, menohok kawan seiring. Yang ketujuh, menggunting dalam lipatan. Seorang pemangku adat dilarang menggunting dalam lipatan. Orang berbuat jahat dalam hal sesuatu yang dirumuskannya untuk mencari untung. Di lahir dia setuju, tetapi sebenarnya dia mencari untung. Dia tidak suka perbuatan itu. Dia main politik pecah belah dalam urusan itu. Kalau ada untung dia kerjakan, kalau tidak ada untung dia tidak ikut. Nah, dia berpura-pura serius membangun masyarakat,
tetapi sebenarnya dia mencari untung sebanyak mungkin. Hal yang seperti ini menjadi pantangan atau larangan bagi pemangku adat. Yang kedelapan, ciluk nanak makan di dalam. Seorang pemangku adat dilarang melakukan ini. Yang dimaksud dengan ciluk nanak makan di dalam ialah mencari kesempatan dalam kesempitan. Orang menggunakan kesempatan dalam urusan bersama demi kepentingan pribadi. Setiap orang menggunakan hak, setiap urusan digunakan untuk mencari untung. Kalau tidak ada untung, maka dia tidak ikut. Bila ada untung, dia baru ikut serta. Ini haruslah menjadi larangan bagi seorang pemangku adat. Kesembilan, akal menyuruh budi meraka. Yang dimaksudkan ialah orang yang suka minum dalam air, berjalan dalam tanah, orang yang suka mencelakokan orang lain. Dia mencari untung dengan ikut serta melaksanakan sesuatu. Dilahir tampak dia ikhlas, tetapi sebenarnya dia penjahat tersembunyi. Orang terkecoh dengan perbuatan yang pura-pura tanpa ikhlas itu. Dia bak musang babulu ayam, harimau babulu domba. Orang terkecoh karena ikhlas yang terbungkus dengan kepalsuan. Hal seperti ini dipantang atau dilarang oleh hukum adat dilakukan oleh seorang pemangku adat. Yang ke-10, marah bamuko merah. Seorang pemangku adat dilarang marah muko merah karena sangat emosi. Dia haruslah penyabar, tidak cepat marah sampai bermuka merah. Hati bisa panas tetapi kepala tetap dingin. Mengurus anak keponakan memang perlu kesabaran. Harus menggunakan akal sehat agar diterima anak keponakan sehingga tercapai dengan baik yang dimaksud. 11. Memekik mengentam tanah. Seorang pemangku adat dilarang menghardik mengentam tanah. Dilarang membentak mencaci. Sabar seperti bumi. Di bumi ada yang baik, ada yang buruk, ada panas, ada dingin. Cukup lengkap isi bumi. Tetapi bumi tidak boleh tidak berubah. Dia tetaplah bumi. Istiqomah seperti laut. Ada sampah ke laut, ada sungai ke laut, ada ikan di laut, tetapi laut tidak pernah keruh. Inilah yang dilarang merupakan larangan seorang pemangku adat memekik mengentam tanah. Yang ke-12, menyising lengan baju, menggulung pisak celana, pisak serual. Ini pemangku adat mau berkelahi. Dilarang oleh adat menggulung pisak serual, menyingsing lengan baju. Tidak boleh dilakukan karena sifat itu adalah sifat pakaian orang yang nakal, preman dalam negeri. Kartu jangkau adat orang penganggur, siang habis sari, malam habis minyak. Tetapi seorang pemangku adat haruslah menjadi larangan bagi dirinya menyingsingkan lengan baju, menggulung pisak serual karena marah. 13. Berlari tengah negeri. Seorang pemangku adat dilarang berlari di tengah negeri. Dubalang berlari mengejar penjahat, rajo berlari tando ada bahaya. Jadi walau hari hujan sekalipun, seorang pemangku adat harus berjalan seperti biasa. Terkecuali ada musibah, negeri terkejut tergempa, ada bahaya yang mengancam warga kampung. Karena rajo berjalan tanah negeri aman, dubalang berjalan tanah negeri susah. 14. Memanjat pohon. Seorang pemangku adat dilarang memanjat pohon. Karena itu perbuatan anak kecil. Bila ada perlu, dicari anak keponakan untuk memanjat. Bila panutan memanjat pohon, seolah-olah tidak punya akal pikiran. Kecuali ada nyawa manusia yang diselamatkan, barulah dibolehkan. Yang ke-15,
menjunjung beban di kepala. Seorang pemangku adat dilarang menjunjung beban di kepala, sebab kepala adalah mahkota. Di kepala ada otak untuk berpikir. Tidak boleh kepala dibebani. Bila dilakukan tanpa tidak berpikir, tidak menggunakan otak. Maka oleh karena itu, seorang pemangku adat dilarang menjunjung beban di kepala. 16. Orang gedang berlaku kecil. Seorang pemangku adat adalah orang gedang, maka dilarang berlaku kecil. Dia harus bisa menghargai dirinya sendiri, mulai dari pakaian, tingkah laku, perkataan. Tidak seperti anak kecil. Dia adalah suri teladan, cupak teladan kain, cupak teladan gantang, suri teladan kain. Artinya perangai anak-anak kecil, perangai preman haruslah dijauhi oleh seorang pemangku adat. Yang ke-17, penjahit dua lubang. Yang dimaksud dengan penjahit dua lubang dilarang lakukan pemangku adat ialah berkata tidak jujur. Maka itu haruslah berkata jujur, harus jujur dan adil. Jangan lain pagi lain sore, jangan bersifat munafik. Sifat munafik itulah yang disebut penjahit dua lubang. Ini sangat berbahaya bagi anak negeri. Bila seorang pemimpin mempunyai sifat seperti ini, akibatnya terjadi bencah payah agung, negeri rusak, kampung binasa. Oleh karena itu, dipantang atau menjadi larangan bagi seorang pemangku adat. Para pencinta hukum adat yang saya hormati, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada gunanya bagi kita orang adat, terutama bagi orang yang ingin menghargai seorang pemangku adat yang kita tanam serta tumbuh, yang kita lamuk serta gedang. Setiap kampung ada pemangku adat, ada pemimpin. Maka itu hargailah pemangku adat itu. Tidak mungkin orang lain yang menghargainya kalau bukan kita orang Jambi ini yang menghargai pemangku adat di Jambi. Para hadirin yang saya muliakan, sudah saya paparkan segala dape, sebaris tidak lupa, setitik tidak hilang. Kok ada nan talindung di balik daun, tinggal di huruf bakal lamu, bukan memelau paneh deleku, bukan bakuak mani bakumpai. Kok jarang suko dituku, kok hapat suko diturang, kok bungkuk suko dilurus benang, suko dioleh panjang di kampuh liba, alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, terserah kepada ombak dan bersabung, angin dan bapun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal duduk temenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam tak kemang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam tak kemang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari saya Mukhtar Agus Khalid Esa. Mohon maaf kalau salah kata dan perbuatan. Saya hanya manusia biasa. Lebih dan kurang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.